Bisa di antara kita ini bisa lakukan pengecekan ya Pak ya? Dengan pengecekan seperti ini. Jadi, caranya seperti apa? Prosedurnya seperti ini. Tadi kalau tidak desain prosedurnya bisa kita lihat ya. Ada teori ya, yang pertama, kemudian ada alat dan bahan, kemudian ada cara kerja dan pengamatan, ada diskusi. Nah, pada tahap ini ya intinya kita akan menggunakan proses titrasi, Mbak. Proses titrasi ya? Titrasi, ya. Jadi titrasi itu bagian dari proses netralisasi, ya, dengan cara menggunakan alat titer. Bisa kita pakai satu alat, nah bisa dengan pipet tetes atau apa, ya. Nanti bahan-bahannya itu dititrasi, ya. Ada yang diteteskan berapa tetes, kemudian kita lihat perubahan warnanya. Kalau belum ada perubahan warna, masih terus kita tetesi, ya. Namun proses titer tadi akan berhenti saat ada terjadi perubahan warna. Nah, di sini kita ambil sebagai contoh adalah cuka yang akan kita tentukan kadarnya. Ya, ambil 10 mili cuka yang akan ditentukan kadarnya, ya. Encerkan dengan Aquades sampai volume 200 mili. Ini. Dari cuka encer tadi ambil 10 mili. Kemudian titrasi dengan NaOH. Nah, ini 0,1 molar ya? 0,1 molar. Nah, pada titrasi tersebut gunakan indikator phenolphthalein. Masih ingat ya apa itu indikator phenolphthalein? Tadi saat kita ada tayangan yang pertama tadi, saat kita menggunakan indikator phenolphthalein akan berubah pada warna, saat asam dia tidak berubah warna, bening kan? Namun pada dia ditambahkan pada basa akan berubah warna menjadi merah. Nah, percobaan penentukan kadar cuka juga demikian. Kita pakai cuka tadi sebagainya akan kita tentukan secara kuantitatif, ya. Kemudian kita pakai titernya itu NaOH. Nah, kemudian kita tetesi, ya. Nah, dengan penetesan tadi 1 tetes, 2 tetes mungkin tidak ada terjadi perubahan warna. Ya, karena kita menambahkan NaOH pada asam cuka, itu masih bersifat asam. Namun dengan seiring penetesan NaOH yang makin lama, mungkin terjadi keseimbangan, ada netralisasi asam dengan basa. Pada saat penambahan basa berlebih, maka indikator phenolphthalein akan bekerja di situ. Akan langsung bereaksi ya? Akan bereaksi, nah, nanti akan terjadi perubahan warna menjadi warna merah. Nah, saat terjadi perubahan warna menjadi warna merah itulah kita harus menghentikan proses titrasi tadi. Nah, saat itu berarti terjadi sudah ada keseimbangan antara asam dan basa. Ya. Nah, dengan indikator phenolphthalein tadi kita bisa menghentikan proses titrasinya. Nanti barulah kita hitung. Nah, mendapat kita hitung berapa sih sesungguhnya cuka tadi. Kadar cuka tadi ya, berapa kadar persen cuka ya? tadi, apakah benar memang itu 20% atau kurang gitu kan. Kalau kurang, seandainya kurang itu kan terjadi penipuan konsumen sebetulnya, Pak. Artinya kita diberi satu barang dengan kadar 20%, ternyata hanya 5% misalnya itu. Artinya kita membeli apa itu di situ. Konsumen dirugikan ya. Mestinya dapat 20%, ternyata dapat 5%. Nah, ini satu contohnya kita lihat pada tayangan kita ya. Ini soalnya, Mbak. Pada titik akhir titrasi misalnya ya, dibutuhkan 25,4 mili NaOH 0,1 m. Jika kadar cuka murni itu 17,4 m, berapakah kadar cuka tersebut? Ini ditanyakan berapa kadar cukanya ya? Iya, karena kita ingin menguji kan, ingin menguji apakah kandungan cuka tersebut sesuai dengan labelnya atau tidak itu kan. Ya. Kemudian apa yang pertama kali untuk menghadapi soal seperti ini yang harus dilakukan apa nih Pak? Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menjawab soal seperti ini? Ya, kita lihat lagi tayangannya. Nah, ini jawabannya. Pada reaksi netralisasi, ya, kita tadi menamai harus ini. Direaksi netralisasinya harus dulu ada reaksinya. Di sini ada CH3COH tadi, ya, itu ada asam cuka kan. Kemudian ditambahkan NaOH. Ini yang titernya tadi. Ya. Kemudian CH3CONA. Ini hasil reaksi antara CH3COH dengan NaOH. Ditambah H2O.
Nah, kita hitung sekarang berapa NaOH terpakainya. Ya. Tadi kita pakai 0,1 molar kan? Betul. Ya, molar itu artinya mol per liter kan? Ya. Kemudian kita hasil yang terpakai 25,4 mili. Kita kalikan dengan ke liternya kan? Yeah. Nah, maka 0,1 mol kali 25,4 kali 1000 didapat 0,00254 mol. Itu NaOH yang terpakai. NaOH yang terpakai. Lihat kembali pada persamaan reaksi. Ya. Pada persamaan reaksi ini pada tayangan kita CH3COOH dan NaOH itu perbandingan sama ya, Mbak ya. Kalau di sini kita pakai 1 mol, maka NaOH yang dipakai juga 1 mol. Ingat, koefisien reaksi itu menunjukkan perbandingan zat yang ada dalam reaksi. Kebetulan di sini pada reaksi netralisasi 1 mol CH3COOH akan bereaksi dengan 1 mol NaOH menghasilkan 1 mol CH3CONA dan 1 mol H2O. Ini. Jadi berdasarkan persamaan reaksi ini, ya, kita dapat CH3COOH yang kita pakai yang dinetralisasi itu ternyata sama dengan banyaknya NaOH yang terpakai. Ya. Karena sama, maka CH3COOH yang kita pakai juga sebanyak 0,00254 mol. Ini. Jadi persamaan ini pada persamaan reaksi akan menunjukkan banyaknya zat yang kita pakai dan banyaknya zat yang dihasilkan. Ya. Kebetulan koefisien reaksinya sama. Jadi NaOH yang terpakai akan sama dengan NaOH yang dinetralisasi. Ya. Nah, berapa jawabannya kira-kira, Mbak? Udah dapat hitung-hitungannya? Belum sampai situ, Pak. Belum sampai situ ya. Kita sama-sama menghitung ya, Pak Nana ya. Oke. Berapa persen setelah kita dapat NaOH yang terpakai 0,00254 mol dan juga CH3COOH-nya nilainya sama ya, Pak ya? Iya, nilainya sama. 0,00254 mol juga. Kemudian berapa jadi kadar cukanya, Pak? Nah, ini kadar cukanya seperti ini, Mbak, hasilnya. Jadi kadar cuka yang ditentukan itu kita pakai rumus pengenceran dulu pada awalnya. Kan tadi kita pakai 1 mili. Kemudian diencerkan dengan 200 mili. Nah, kita pakai rumusnya, rumus pengencerannya P1M1 sama dengan P2M2. Nah, kita kayak di sini P1-nya itulah 200 dibagi 10. Ya. Kemudian dikali 0,00254 mol ya, Pak. Ya, kita dapat 0,0508 mol. Oke. Kemudian kadar cukanya yang didapat 0,0508 mol. 8 mol dibagi dulu dengan liternya tadi 0,01 liter. Maka kita dapat 5,08 M molar. Iya, molar. Nah, bandingkan sekarang tadi. Cuka murni itu adalah 17,4 molar kan itu. Oh, cuka murni 17,4 ya. Iya, tadi kan pada masalah kita di awal jika kadar cuka murni diketahui ya, Pak, 17,4 molar. Jadi kita dapat maka 5,08 banding dengan molar murninya kali 100%, ternyata itu kadarnya 29,19%. Kalau dia tadi ngaku 30% kan berkurang ya, Pak ya. Mendekati kan itu ya. Mendekati 29,19. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa menguji ini ya. Jangan sampai ada konsumen yang dirugikan dengan ulah para produsen asam cuka gitu ya. Oke, nah kalau untuk aplikasi dalam kehidupan sehari-hari ini kegunaan larutan asam basa itu seperti apa sih, Pak Nana? Ya, kegunaan larutan asam basa kan banyak, Pak ya. Sebagai salah satunya misalnya kita ingin membuat larutan netral misalnya, kita tinggal mereaksikan larutan asam dengan larutan basa. Kemudian juga misalnya ada untuk menghasilkan gas ya, misalnya kita pakai larutan asam dengan logam. Gas hidrogen itu misalnya yang dipakai untuk balon ya. Itu juga terpakai larutan asam. Larutan asam juga. Nah, larutan asam dengan logam magnesium, nah itu akan menghasilkan gas hidrogen. Gas hidrogen itulah yang kita pakai untuk menerbangkan balon udara. Ya.
Baik, Pak Nana, materinya sudah kita sampaikan semua. Sebelum kita akhiri, mungkin bisa diberikan kesimpulan akhir mengenai larutan asam basa ini. Silakan, Pak Nana. Bapak Ibu ya peserta DJJ yang berbahagia, ada beberapa kesimpulan yang mungkin bisa kita tarik dari perbincangan kita. Pertama, bahwa banyak jenis larutan, diantaranya adalah larutan asam dan basa. Cara yang termudah untuk menentukan larutan asam dan basa adalah dengan mencicipinya, ya. Tapi hal itu tidak bijaksana. Kita pakai suatu alat yang dapat menunjukkan apakah ya larutan itu asam atau basa. Alat itu kita kenal sebagai suatu indikator. Ya. Kemudian aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menggunakan indikator asam basa ini untuk menentukan kadar asam cuka yang ada di pasaran. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Nana atas waktunya. Dan pemirsa, demikianlah diklat jarak jauh untuk mata diklat kimia Guru Madrasah Aliyah. Dan saya Detalia Indriati, Pak Nana dan segenap kru mohon undur diri. Jangan lupa tetap saksikan siaran diklat jarak jauh dari Televisi Edukasi, televisi yang santun dan mencerdaskan. Sampai jumpa lagi.